Shalom, selamat pagi Jemaat GB Asia Afrika dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama beribadah, bila setiap kita tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Mari bersama-sama kita berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Waktu demi waktu boleh kami jalani bersamamu Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu anugerah, itu berkat-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau layak terima hormat pujian, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami persembahkan ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya.
sebab hanya Yesus yang ajaib. Ada mujizat di dalam namanya. Haleluya. Yang percaya Yesus ajaib, sama-sama kita serukan bagi namanya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Menari bagi Tuhan, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Tetap percaya bahwa Yesus ajaib. Oh, haleluya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib, sangat ajaib. We worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami banggakan Engkau. Kasih-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat ini, penuhi hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari
bertambah indahnya. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bapa di sorga, kami bersyukur buat saat yang indah, yang baik seperti hari ini. Kami masih bisa menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu, walaupun kami harus melakukannya ini dari rumah masing-masing. Tapi Tuhan tolong berkati ibadah ini, sehingga setiap kami yang menerima firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami mati hanya dibangkitkan kembali. Ada sesuatu yang diperbarui dalam hidup kami. Tuhan, wahyukan sesuatu yang baru. Tuhan, berikan rema bagi setiap kami Tuhan, sehingga betul-betul di masa-masa seperti ini kami tidak menjadi lemah, tapi kami semakin kuat, karena kami tahu penjaga kami tidak pernah tertidur. Tangannya selalu menopang dan menolong hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman-Nya, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Ya, senang bisa jumpa lagi dengan saudara jemaat Asia Afrika, GBI Asia Afrika yang saya kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, siang hari ini ya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran, saudaraku, bahwa ternyata saudara, ikut Tuhan itu mempunyai konsekuensi, saudara. Ya, ketika saudara mentaati firman Tuhan, ya, maka saudara memiliki resiko. Tetapi kalau saudara tidak taat kepada firman Tuhan, saudara juga akan menerima konsekuensinya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, ya, bahwa ketika orang saudaraku akan melakukan kesalahan, saudara setuju dengan saya bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah bicara kepada saya dan saudara. Dan waktu Tuhan bicara, saudara dengar, ya, saudara membiarkan firman Tuhan itu mencegah saudara dari tindakan-tindakan yang salah, maka saudara akan terhindar dari malapetaka yang tidak seharusnya datang kepada saudara. Saudara percaya itu? Amin. Firman Tuhan sanggup mencegah saudara. Tapi hari ini kita akan belajar. Justru gara-gara saudaraku, ya, seseorang nurut sama firman Tuhan, seseorang itu saudaraku taat kepada firman kebenaran, maka orang tersebut saudaraku mengalami yang namanya kesulitan. Nah, mari kita belajar. Saya akan ajak saudara, coba kita temukan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 mulai sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 mulai sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami.
Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka, datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Oke, saudara, saya akan terangkan sedikit latar belakangnya. Ya, kita sedang belajar di mana Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yosafat. Dan hari ini, saudaraku, ya, hari di mana kita baca tadi, kita melihat bahwa Yehuda sedang mengalami satu keadaan di mana mereka diserang oleh musuh yang siap membinasakan Yehuda pada waktu itu. Nah, kalau kita belajar sebentar, saudaraku, ada seperti penyesalan, ya, ada semacam kekecewaan yang disampaikan oleh Yosafat, saudaraku, di ayat yang ke-9. Dia bilang begini, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan Tuhan, karena nama Tuhan tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi Yosafat, saudaraku, punya keyakinan bahwa masalah yang datang, saudaraku, entah itu pedang, entah itu penyakit, apapun, saudaraku, Yosafat dia akan berdiri, ya, dia menjadi menjadi pendoa syafaat gitu, menjadi seseorang yang akan berdiri, dia akan menghadap Tuhan dan dia akan berkata, Tuhan tolong, ya, dan pasti Tuhan akan tolong. Tapi kali ini semacam ada kekecewaan. Di ayat 10 dikatakan, sekarang persoalannya beda katanya. Bedanya di mana? Lihat, Bani Amon dan Moab. Rupanya dua bangsa ini, saudaraku, ya, dia bersekutu, ya, dan kemudian orang-orang dari pegunungan Seir, ya. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negeri. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ternyata, saudaraku, sekarang persoalannya adalah, saudaraku, Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda, saudaraku, mereka menghadapi musuh Amon dan Moab dan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Sekarang mau menghancurkan mereka. Dan kali ini, saudaraku, Yosafat semacam sedang protes, saudaraku. Ya, dia bilang, aduh, ini jadi rumit masalahnya. Nah, sebetulnya kenapa Yosafat kecewa? Ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini, saudara. Coba kita lihat Ulangan pasal 2. Nah, saudara mesti tahu sejarahnya. Jauh hari sebelumnya. Ulangan pasal 2 ayat 4. Silakan sampai ayat yang ke-7. Ayatnya yang keempat. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, jadi kita melihat, saudara, bahwa ternyata apa latar belakangnya. Kenapa Yosafat tadi menjadi kecewa? Ternyata kekecewaan Yosafat itu begini. Orang Amon dan orang Moab yang sedang ada di hadapan mereka, ya, di mana mereka ada di lembah dan mereka ada di atas lembah itu, saudaraku, yang siap mengubur mereka hidup-hidup. Itulah yang dialami oleh Yosafat. Itulah tantangan peperangan yang ada di depan mata mereka, saudaraku. Dan ternyata masalahnya ini, ternyata Amon dan Moab adalah dua bangsa, saudaraku, yang pada zaman nenek moyang, saudaraku, ya, itu sebetulnya adalah dua bangsa yang akan dihancurkan oleh orang Israel, yang akan dimusnahkan oleh orang Israel. Tetapi, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan berkata, jangan menyerang mereka.
Ya, melalui Musa Tuhan bilang jangan. Kenapa? Karena dua bangsa ini adalah warisan yang diberikan kepada Esau. Saudara bisa nangkap di sini? Inilah problemnya, saudaraku. Ya, ini yang membuat Yosafat dan orang Yehuda menjadi kebingungan. Kenapa? Karena dua bangsa ini kan yang seharusnya dapat dimusnahkan, tetapi karena mengikuti perintah Tuhan, maka dua bangsa ini dibiarkan hidup. Tapi lihat akhirnya, di sekian waktu kemudian, dua bangsa ini menjadi besar dan kemudian apa? Mereka bersekongkol akan menghancurkan orang-orang Yehuda, akan menghabisi Yehuda, saudaraku. Saudara bisa lihat di sini, di mana keadaan Yosafat dan orang Yehuda itu seperti telur di ujung tanduk, saudaraku. Ya, sama keadaannya seperti perang 6 hari, saudaraku. Ya, waktu Israel pada tahun 1967, ya, di mana orang Israel sudah menggali kuburannya sendiri, ya, di taman-taman, saudara. Karena Israel yakin bakal kalah melawan musuh, ya, Arab bersatu pada waktu itu, saudaraku. Tetapi kita melihat, saudara, ya, ternyata, saudara, ya, Yosafat cepat memahami keadaan ini. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Yosafat dan Yehuda adalah sebetulnya orang Israel punya kesempatan untuk menghancurkan penduduk Moab dan Amon pada zaman Musa, tapi gara-gara mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa tentang Moab dan Amon bahwa jangan sentuh, bahkan saudaraku, jangan otak-atik mereka. Kalaupun kalian, maksudnya orang Israel itu sampai mengambil buah dari tanah mereka, atau sampai mengambil air dari lahan mereka, firman Tuhan bilang apa? Kamu harus bayar. Sekarang, saudaraku, dua bangsa yang dilepaskan ini, ya, Moab dan Amon ini, sekarang jadi besar dan apa? Yang dibiarkan hidup ini, saudaraku, ternyata mereka sekarang gantian mau menyerang. Mereka mau menghabisi rakyat Yehuda. Mereka mau menghancurkan, saudaraku, umat Tuhan ini, saudaraku. Dan untuk itulah Yosafat dia berkata, Tuhan, bagaimana? Kami harus bertindak apa? Saudara, sebelum saya teruskan ini, saudara pernah mengalami kayak begini? Gara-gara saudara hidup benar, gara-gara saudara mengikuti instruksi firman Tuhan, ya, saudara jadi susah. Saudara pernah alami itu? Wah, tahu begini, ya kan? Saya putus hubungan dengan kamu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya dulu putus hubungan sama dia, selesai, saya nggak hadapin masalah sekarang. Wah, pernah kayak gitu, saudara? Atau dalam hubungan keluarga, saudara pernah nggak berpikir begini? Aduh, dari dulu sebenarnya harusnya saya ceraikan ini pasangan saya. Ya kan? Tapi karena saya terusin, karena saya takut firman Tuhan. Sekarang nih lihat, aduh, hipertensi, ya kan, saudaraku, ya, asam urat, apalagi, saudaraku, ya, semuanya nggak bagus, saudaraku, gara-gara mempertahankan kebenaran. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, ini gambaran yang bisa ini yang dialami oleh orang Yehuda tadi, saudaraku. Air susu dibalas air tuba, saudaraku. Ya, di mana hal-hal yang baik yang pernah disampaikan, yang pernah diberikan, saudaraku, ya, ternyata begini. Orang hidup benar bukan berarti tanpa penderitaan. Orang hidup benar bukan berarti mulus-mulus saja. Saudara pernah nggak? Saudara nolongin orang, ya, saudara membantu orang, orang yang saudara bantu, orang yang saudara tolong, sekarang injak saudara. Pernah nggak? Nah, kalau belum pernah, nanti kapan-kapan minta, ya, saudara, ya. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini, ini yang dialami oleh umat Tuhan sekarang. Aduh, sebenarnya saya nggak mau tolong, habis kamu, gitu kan. Tapi gara-gara saya bantu, gara-gara saya tolong, lihat, sekarang dia jadi besar, sekarang dia nyusahin saya. Ada? Saudara pernah ngalami gitu? Jadi susah. Kalau orang hidup jadi susah karena dosa, ya itu wajar. Ya, saudara, hidupnya nggak bener terus mau seneng, ya nggak bener. Ini jadi susah bukan karena dosa loh, tapi karena ngikutin firman Tuhan. Karena nenek moyang itu taat kepada firman Tuhan. Nah, sekarang jadi susah. Dalam keadaan seperti ini, saya mau tanya sama saudara, Yosafat bisa jadi pemberontak nggak? Ya, udah saudara bisa jadi berontak nggak? Tapi kita lihat, mau tahu apa responnya Yosafat? Yuk kita lihat 2 Tawarik 20-12. Ya, 2 Tawarik 20-12. Ya, silakan. Ayat yang ke-12.
"Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Wah, keren saudara. Di satu titik saudaraku, ya kita bisa kecewa loh. Kecewa sama siapa? Yosafat bisa kecewa. Yang pertama, kecewa sama perintah Tuhan. Aduh, tahu gini mah udahlah, langgar lah firman Tuhan, dilanggar lah saudara ya, hancurkan saja. Nggak jadi susah sekarang. Tapi yang kedua, jadi maksudnya bisa kecewa sama Tuhan gitu. Tapi yang kedua bisa juga kecewa sama Amon dan Moab. Lu gue udah tolong dulu ya, tahu gitu. Nah, saya juga melihat ada orang tua juga berpikir begitu loh. Ingat ya kalau lagi kesel sama anaknya, terus anaknya kayak susah diajar gitu ya, susah diatur tuh. Lu tahu gitu, waktu masih bayi tak petes kamu. Wah, itu ada yang begitu saudara ya, kayak kutu aja dipetes ya, saudara ya. Tapi ya itu kadang-kala ada seperti begitu. Kita merasa bahwa gara-gara kita nolong orang, kita berbuat baik sama orang, air susu dibalas air apa? Air aki ya saudara. Air tuba maksud saya ya. Nah, tapi saya senang dengan Yosafat. Yosafat bilang apa? Dia jujur saudara. Ya Tuhan, gak kuat, aku gak sanggup ini. Dulu orang ini dibilang jangan dilawan, jangan diserang, gak boleh. Dia warisannya Esau. Nah sekarang dia jadi gede, dia mau serang kami. Ayo gimana Tuhan? Jadi ngalamin kebingungan. Saudara pernah ngalami kebingungan gitu? Saya kasih tahu ya. Kalau saudara ikut Tuhan bingung, saudara tuh waras. Ya. Karena apa? Ikut Tuhan mesti bingung. Harus bingung. Justru kalau sudah nggak bingung, berarti saudara hebat sekali gitu ya. Dan Tuhan yang bingung lihat saudara gantian ya. Nah, makanya yang benar tuh saudara harus bingung. Ya, karena apa? Ngikut kebenaran kok jadi begini Tuhan. Saya mau tekankan poin itu. Karena berapa banyak orang ikut kebenaran nyesel. Aduh, tahu gini gue cia aja tuh. Saya ambil keuntungan. Udah saya bisa punya rumah 3 hektar. Bisa saudaraku ya kan. Tapi sekarang lihat, gara-gara saya benar sampai sekarang, aduh cicilan masih banyak. Saudaraku, ya kayaknya susah hidup dari sehari ke sehari. Ada yang ngerasa begitu? Yang di rumah kayaknya lagi mesem-mesem. Ya saudara, ya tapi dengar, lihat seperti apa respon daripada Yosafat. Dia bilang begini, tetapi mata kami tertuju padamu. Coba katakan bersama-sama apa? Tetapi mata kami apa? Tertuju kepadamu. Saya jadi ingat satu lagu tuh. Mataku tertuju padamu. Waduh, Yosafat ngajarin kita satu rahasia. Punya hak untuk mengeluh, punya hak untuk kesel, punya hak untuk marah, punya hak untuk kecewa. Kepada Moab, juga kepada Amon, juga kepada Tuhan. Tapi lihat saudaraku, saudara bisa bayangin gak sih? Di posisi pada waktu itu, di mana dua bangsa yang harusnya dia petes, saudaraku, yang dia harusnya hancurkan, sekarang lagi cengar-cengir di atas. Karena mereka posisinya di lembah. Mereka lagi ketawa-ketawa, hahaha, dan mungkin Yosafat berasumsi dia lagi ngetawain kita nih. Rasain lu dulu, kenapa lu nggak sikat gue gitu? Keselan sih saudara. Ya menertawakan saudaraku ya. Nah, kalau orang Jawa bilang getun gitu saudaraku. Wah getun itu apa ya saudaraku? Menyesal gitu saudaraku. Bisa kecewa nggak? Bisa. Tapi lihat saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Mataku tertuju kepadamu. Wih, apa maknanya? Yuk cepet. Saya mau ajar, saya mau kita tarik pelajaran sedikit. Apa maknanya? Kok Yosafat berkata, mata kami tertuju kepadamu. Maknanya apa? Coba lihat. Mazmur 123 ayatnya yang kedua. Lihat, coba. Apa maknanya jadi mataku tertuju padamu? Silakan. Mazmur 123 ayatnya yang kedua. Ya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Wow, saudara kita lihat saudaraku. Ya, rupanya artinya mataku tertuju kepadamu. Mazmur menolong kita, memberi tahu rahasia ini. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada siapa? Tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara tahu nggak? Ini latar belakangnya ayat ini kan sebenarnya budak itu hanya punya satu hak. Apa haknya? Tidak punya hak. Saya ulang, budak itu hanya punya satu hak. Satu hak. Apa haknya? Tidak punya hak. Jadi Daud itu menaruh diri di posisi seperti ini. Aku nggak punya hak.
aku nggak bisa berbantah-bantah. Artinya gini, budak itu ya, kalau saudara ngerti ya istilah budak pada zaman Alkitab itu artinya gini, seseorang yang seseorang yang kita bisa perlakukan apa saja, seseorang yang kita bisa, saudaraku, bertindak apa saja. Kita bisa pukul orang itu, kita bisa ludahi orang itu, bahkan kita bisa bunuh orang itu tanpa kita terkena sanksi hukum. Itu konsep tentang budak itu, saudara. Nah, Daud memposisikan diri seperti itu, di mana begini loh, aku nggak bisa berbantah-bantah. Tuhan, aku cuma lihat nggak berani lihat mata, aku lihat jari aja. Aku cuma lihat tangannya saja, tangan Tuhan dan tangan Nyonya. Tapi saudara tahu nggak? Artinya apa? Kalau lihat tangan itu artinya apa? Artinya tangan itu bisa apa? Bisa dua. Bisa tangan yang dilihat itu tiba-tiba tangannya gini. Terus kemudian apa? Sini kamu. Terus kemudian apa? Pah! Bisa. Budak. Kan dia cuma lihat tangan. Tapi bisa juga tangan yang dia lihat. Tangan itu bergerak seperti ini. Artinya apa? Sini. Aku akan menolong. Aku akan mengangkat engkau. Wih, keren. Saudara punya nggak? Ikut Tuhan tuh selalu harus siap dua sisi. Siap Tuhan didik saudara, gitu. Atau siap Tuhan angkat saudara. Wah, ini yang diajari Yosafat kepada kita waktu ngadepin masalah tadi. Menghadapi Amon dan Moab. Mataku tertuju kepada Tuhan saja. Wah, saudara, kalau setiap anak Tuhan punya cara pandang seperti ini, ya, bukan tangannya Tuhan begini terus disuruh begini, enggak, jangan maksa tangannya Tuhan gini, nggak bisa, itu terserah Tuhannya dong. Enak aja kita budak, tapi kita tangan Tuhannya gini, kita gitu, saya juga bisa. Jadi ngajak berantem, saudaraku, ya, kita lawan Tuhan terus, kita lawan kehendak Tuhan, jangan saudara, ya. Artinya apa? Yosafat lagi mau ngomong begini. Dari Tuhanlah datang keputusan. Keren. Amin. Ada yang sedang hadapi masalah, gara-gara hidup benar saudara jadi susah. Apa jawabannya? Dari Tuhanlah datang keputusan. Jadi keputusan jangan dari kita. Jadi bisa nggak? Yang terjadi waktu saudara lihat tangan itu malah menekan saudara. Bisa? Bisa. Apa yang kita mesti lakukan? Ya diterima, budak nggak punya hak. Tapi bisa jadi nggak? Tangan itu akan begini. Sini. Come to daddy. Kemudian apa? Dia angkat saudara. Haleluya. Jadi semuanya bisa terjadi. Nah, tapi kita akan belajar dari satu hal lagi, ya kan? Saya nggak usah baca ini, ya. Yang kedua, saudara bisa lihat cerita anak bungsu. Masih ingat cerita satu bapak punya dua anak, sulung dan bungsu ini kan dia melakukan yang namanya apa, saudara? Dia minta warisan, saudaraku, ya. Saya mau percepat saja, semua kita udah tahu cerita anak bungsu ini. Kira-kira bapaknya kasih nasihat nggak sama anak ini waktu dia mau minta warisan? Pak, minta warisan. Kira-kira bapaknya ngomong, apa? Warisan, silahkan. Gitu, kira-kira begitu. Nah, kan enggak kan? Pasti kan dia ngomong, warisan. Lu nggak bagus loh. Orang-orang sekelilingmu, coba lihat tetangga-tetangga kamu. Ada itu anak model kayak kamu gitu? Minta warisan itu kan nggak bagus. Itu namanya kamu, orang Jawa bilang, ngalup, saudaraku. Itu njaluk bapaknya cepat mati, kan gitu, saudaraku. Dia kamu nggak sopan kayak gitu, itu nggak apik, nak, gitu ya. Nah, itu kan prakarsanya juga harus datang dari bapak, bukan dari kamu. Halo, saudara bisa nangkep sampai di situ? Tapi apa? Akhirnya, saudaraku, bapaknya ngomong gini, kamu udah pikir? Udah. Jadi kamu tetap mau minta warisan? Iya. Kamu udah pikir? Udah. Jadi kamu tetap minta warisan? Iya. Jadi kamu udah pikir? Udah. Jadi kamu tetap minta warisan? Iya. Sudah. Nah, sama. Kadangkala ya, saya sebagai bapak rohani juga gitu. Ya, lihat anak-anak rohani yang jagoan, ya, saudara, ya kan, permintaan-permintaannya yang nggak beres gitu. Kadangkala saya benar, kamu mau berbuat itu, gitu. Kamu yakin, kamu mau putuskan itu, gitu kan? Yakin? Wah, gitu. Ya, yakin? Jadi nggak tahu dia punya doktrin yang lebih hebat dari bapaknya, saudara. Ya, akhirnya apa? Nah, kita ngerti kan? Dia akhirnya keluar dari rumah bapak, ya kan? Dan saya mau beritahu kepada saudara, dengar, di satu titik bapak akan berhenti. Artinya begini, waktu dia keluar dari rumah bapak, di titik itulah bapak tidak bisa mengejar anaknya. Ingat,
Saudaraku, Alkitab mencatat bukan cuma anak yang hilang, ada dirham yang hilang, ada juga domba yang hilang. Domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, tetapi anak yang hilang tidak dicari. Saudara mesti tahu itu. Anda bukan dirham, Anda juga bukan domba, Anda anak. Jangan semuanya dialegoriskan. Jangan. Anak itu dia sudah tahu sifat bapaknya, dia sudah ngerti ya hal-hal indah yang diberikan oleh bapaknya. Tapi waktu dia melakukan yang namanya tindakan pemberontakan, saudaraku, ya, bapaknya kasih. Saudara pernah mikir nggak bahwa kadangkala, saudaraku, doa saudara tuh, ya, saudara nggak tahu artinya apa. Tuhan minta warisan, dikasih. Tuh Tuhan boleh kan, Tuhan baik kan. Bukan loh. Tuhan lagi mau ngajarin kita. Lihat ya, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu minta. Halo? Saudara bisa mengerti sampai situ? Kadang-kala Tuhan izinkan gini. Ya oke, kamu maksa gitu kan. Kamu, pokoknya saya gitu. Saudara kayak ilmunya orang Jepang. Hai, gitu saudara ya. Saudara paksa gitu. Ya kelihatannya tuh boleh, itu berbuat gitu boleh, tuh cerai boleh, tuh ini boleh. Nah, nanti lihat. Sebenarnya Tuhan mau izinkan nih. Ya udah, silakan putuskan apa yang kamu mau. Saya sebagai bapak nonton. Itu yang saya ngeri yang saya bilang sama anak-anak rohani saya. Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasih dalam Tuhan. Saudaraku, ketika saudara melenceng, lalu Tuhan marah sama saudara, Tuhan tegur saudara, ya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, ya, bersyukurlah. Karena apa? Itu rasa sayang Tuhan kepada saudara. Tapi yang saya takut gini, saudara hidup nggak benar, saudara tenang saja, ya, saudara tenang, ya pokoknya tenang, saudara tidak rasa apa-apa, terus saudara bilang begini, oh Tuhan nggak apa-apa kan, tuh ngelawan Tuhan nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, Tuhan tuh baik, nih Tuhan ya, Tuhan saya ludahin diem nih, tuh diem, Tuhan saya injak kakinya nih, tuh diem, tuh Tuhan tuh kayak begitu, ya, nih Tuhan lama-lama saya bantai pakai bangku nih, dia juga diem nih, saudara, hati-hati, kadang-kala Tuhan izinkan begini loh. Kamu minta kamu keluar dari rumah aku. Oke, ini warisan. Belajar sesuatu. Tujuannya itu. Bukan Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan boleh. Jangan jadi pemfitnah Tuhan. Tuh, bukan Tuhan izinkan, tapi Tuhan mau didik. Ya, bahwa setiap keputusan ada konsekuensi. Tapi ini luar biasa. Di satu titik anak itu kembali. Kenapa anak itu kembali? Karena anak ini kenal siapa bapaknya. Kenapa? Yosafat berkata, mataku tertuju kepadamu. Kenapa? Udahlah, terserah Bapak aja. Terserah Tuhan. Eke bingung. Dulu mau gua ketok nih dua Amon dan Moab nih ya. Tapi dia bilang nggak boleh. Ini warisannya Esau. Ya udah, sekarang dua bekatul ini jadi gede ya. Dan mereka mau nyerang kita. Nah bagaimana nih? Pukul. Tapi Tuhan bilang jangan. Pukul. Tapi Tuhan bilang jangan. Udah deh. Up to God. Terserah Tuhan. Wah, itu keren. Itu artinya mataku tertuju kepadamu. Siap mata saudara tertuju kepada Tuhan? Amin. Kurang amin ya. Hidup bener ternyata nggak gampang ya. Yuk kita kembali. 2 Tawari 20 ayat 14. Silakan. Yosafat nggak bisa buat apa-apa. Dia bilang mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, Ya. seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, Ya. dan berseru, Ya. camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Camkanlah. dan tuanku Raja Yosafat. Ya. Beginilah firman Tuhan kepadamu, Apa firmannya? janganlah kamu takut Janganlah kamu takut dan terkejut. karena laskar yang besar ini, Ya. sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wow, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan siapa? Tuhan. Saudara bisa bilang haleluya, amin. Nah, saudara, ini loh. Tuhan tuh, aduh luar biasa ya. Yosafat tidak diizinkan Tuhan untuk mengotori tangannya dengan keputusan yang salah. Halo? Saudara, ketika saudara ada di masa-masa sulit. Kapan masa sulit itu? Saudara tahu nggak? Masa sulit itu kapan? Masa sulit itu terjadi gini loh. Ketika kita hidup benar, kok kita jadi susah. Itu sulit nggak?
Ayo saudara jujur, itu sesuatu yang menyulitkan saudara nggak? Hidup bener kok tambah susah, ya. Gara-gara ngikutin Tuhan, mengikutin perintah Tuhan, sekarang kok saya jadi susah. Nah sekarang kesusahan ini menyerang saya, akan menghancurkan saya. Saudara, hari ini kita belajar dari Yosafat. Yosafat bilang apa? Tuhan, please take over. Ambil alih Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? The battle is mine. Dan kemudian Tuhan bilang apa sama Yosafat? Yosafat, back off. Back off. Mundur, back off. Wow, saudara. Gara-gara hidup benar terjadi masalah. Dan saya mau katakan kepada saudara, maka masalah itu bukan lagi masalah saudara. Tapi masalah itu adalah masalahnya Tuhan. Karena Tuhan akan ambil alih masalah itu. Dan saudara jadi susah, maka Tuhan yang akan ambil alih. Nah, sekarang gimana kira-kira respon Yosafat? Yuk kita lihat, sebentar lagi kita selesai. Apa responnya Yosafat? Yuk, 2 Tawarikh 20. Jadi kita lihat ya. Gara-gara hidup benar, ngerti saudaraku? Terus hidupnya Yosafat dan rakyat Yehuda jadi susah, ya. Tapi kita lihat, Tuhan gak membiarkan mereka jadi salah melangkah, betul? Nah, Yosafat berkata apa? Aku memandang, mataku tertuju kepadamu, dan Tuhan kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tuhan utus nabi, firman Tuhan. Dia bilang apa? Ini bukan peperangan kamu Yosafat. Keren nggak? Lega nggak kalau kayak gitu? Ada di antara saudara yang jadi susah gara-gara ikut kebenaran, dan saudara hampir saja jadi apa? Jadi murtad, jadi orang dunia. Saudara mau bantai kan, tapi Tuhan bilang, shh, itu peperangan saya. Itu peperangan saya. Wah, you do nothing. Saudara nggak usah buat apa-apa. You just watch. Cuma ngelihat doang. Artinya saudara, biar Tuhan yang berperang. Nah, mari kita lihat 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 21. Silakan. Ayatnya yang ke-20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Terus? Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, sekarang apa yang Yosafat lakukan? Yosafat kumpulin tentara banyak-banyak? Enggak. Karena memang posisinya secara strategis, secara geografik udah kalah saudara. Ya, apa yang Yosafat lakukan? Dia suruh apa? Panggil singer WL. Waduh, saudara. Ya, panggil penyanyi-penyanyi, ya kan? Panggil hamba-hamba Tuhan, ya, pemuji-pemuji. Untuk apa? Mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, tapi penting ini, dalam pakaian kudus. Pakaian kudus, saudaraku. Ini penting, ya. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan kekudusan, dengan kebenaran. Wah, rahasia apa yang mau disampaikan kepada kita? Ya, saudaraku. Karena ini peperangan Tuhan, maka apa yang dia lakukan oleh Yosafat? Yosafat cuma cukup apa? Percaya dan menyembah Tuhan. Saudara setuju nggak? Ada kekuatan yang besar dalam mengucap syukur. Ya, saya selesai. Kalau saudara berkata, Tuhan, gara-gara ikuti kebenaran aku jadi susah. Kalau dulu aku ngambil, walaupun itu nyuri kan biasa Tuhan. Wah, saya ambil. Saudara hati-hati saudaraku ya. Saudara lolos di situ, tapi saudara kena KPK ya. Jangan saudara. Nah, jadi saudara mesti tahu ya. Aduh, aku nggak bisa buat apa. Coba dulu saya ceraikan orang ini. Coba saya buang orang ini. Coba saya hancurkan dia. Saya jadi beres sekarang. Tapi enggak saudaraku. Gara-gara saudara nurut, tapi saudara jadi susah. Ya, ada yang ngalami gitu, saudara jadi susah, beberapa wajahnya susah, ini kelihatan dari sini nggak kelihatan ya saudara ya. Tapi dengar, kalau itu karena kebenaran, ini yang saya mau katakan. Tujukan mata saudara kepada Tuhan, maka kesusahan saudara bukan kesusahan saudara lagi, peperangan saudara itu bukan peperangan saudara lagi, itu akan menjadi kesusahannya Tuhan. Itu akan menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan bilang apa? Saya take over.
Ya, you do nothing, you nggak usah buat apa-apa, ya kan? Tuhan cuma mau bilang, oh ini adalah peperanganku, the battle is mine. Nah, sekarang penutup saudaraku. Apa yang kita mesti lakukan? Sederhana, ucap syukur sama Tuhan. Matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan menyerah apalagi kecewa. Arahkan mata saudara kepada seperti tadi. Mata seorang budak tertuju kepada tangan daripada tuannya, ya, seperti anak bungsu kepada papanya. Biarkan Tuhan yang membela hidup saya dan saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasih dalam Tuhan, tetap maju, percaya. Di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Ingat, kesusahan saudara, kesusahan Tuhan. Peperangan saudara, peperangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur bagi Tuhan Raja kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji bersama. Mari saudara, arahkan tangan saudara kepada Tuhan, arahkan mata saudara kepada Tuhan, dan percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau alirkan kepada saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mewakili gembala sidang yang ada. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaannya, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima kekuatan baru, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur